Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di podcast saya, Lokman Effendi. Dan di hari ini, hari tanggal 7 November 2023, kita akan meneruskan satu pembahasan yang masih berkenaan dengan peristiwa sehari-hari. Hanya sekarang ini mencoba membahas dari perspektif yang mungkin lebih teoritis gitu ya, yaitu tentang satu budaya baru ya, yang dalam banyak hal sering dianggap sebagai sebuah simbol kemajuan, yang itu yang sering kita namakan sebagai budaya instan ya. Jadi di hari ini kita selalu berhadapan dengan apa yang serba instan ya, sampai juga kemudian dalam konteks hiruk pikuk ya, pemilihan presiden, jadi banyak pemimpin yang sering disebut sebagai pemimpin yang instan ya. Keinginan untuk mendapatkan segala sesuatu dengan cepat dan mudah ini sekarang memang menjadi tuntutan orang, dan tidak heran jika budaya instan pun telah menjadi budaya baru bagi masyarakat modern ya. Bagaimana cara bertahan di tengah budaya instan yang kian marak seperti ini? Berikut ini adalah butir-butir pemikiran yang disampaikan oleh psikolog sosial dari Universitas Bina Nusantara yang bernama Juneman Abraham ya. Jadi saya ambil saja tulisan dari beliau ya, yaitu tentang apa sebenarnya yang akhirnya memicu apa yang kita sebut sebagai budaya instan ya. Jadi menurut Juneman Abraham, pemicu munculnya budaya instan yang pertama adalah serbuan tuntutan hidup, kompetisi, serta semarak yang serba cepat perubahan di lingkungan. Sementara itu manusia secara biologis maupun psikologis memiliki kapasitas yang terbatas untuk mengolah informasi, melakukan refleksi dan permenungan ya, dan merencanakan adaptasi. Maka jalan pintas yang nampak menjadi pilihan yang realistik dan rasional di saat orang tidak mampu mengimbangi serbuan perubahan ya, tadi berpikir secara instan ya. Jadi karena tuntutan hidup ya, karena kompetisi yang jadi banyak sekali sekarang ini, banyak orang menyayangkan ya, ini karena masih kaitannya dengan kepemimpinan gitu ya, putra mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono misalnya juga ya, yang terakhir ini kecewa tidak menjadi wakil presidennya Anies Baswedan gitu ya. Ini pun juga dulu banyak orang menyayangkan ya, dimana di militer ini belum sampai ke level minimal bintang 1 sudah resign ya, demi untuk menjadi ketua partai yang notabene ketua partai juga partai yang dipimpin oleh bapaknya sendiri gitu ya.
dan terus berlanjut ya. Jadi kepemimpinan instan itu sekarang malah lebih ironis lagi gitu ya. Ada orang baru 2 hari menjadi anggota partai langsung menjadi ketua partai gitu ya. Kemudian pemicu kedua adalah perspektif waktu yang kian memendek ya. Jadi karena adanya pengaruh revolusi teknologi yang memangkas ruang dan waktu, yang menyediakan cara untuk memanipulasi badan serta benda-benda seturut keinginan kita secara cepat dan murah ya, serta kultur yang memuja-muja kecepatan sebagai ukuran pertama kesuksesan ya. Jadi memang saat ini semua orang itu berlomba-lomba untuk cepat, dan cepat itu adalah sebuah kesuksesan ya. Jadi hal-hal yang lain kadang-kadang ditabrak-tabrak ya, yang penting cepat. Dan inilah juga yang memicu budaya instan. Kemudian yang ketiga, pemicu yang ketiga adalah keterbukaan informasi dan nyaris tak terbatasnya bahan tontonan di sekitar kita. Dengan adanya media jejaring sosial, apakah Facebook, Twitter, dan sebagainya, orang dengan mudah melakukan perbandingan antara dirinya dengan orang lain. Pada saat melakukan perbandingan itulah orang mudah mendapati kenyataan bahwa dirinya masih kalah, masih di bawah dari orang lain. Karena seperti kata pepatah, di atas langit pasti ada langit. Ditunjang oleh suburnya ungkapan motivasional, kalau orang lain bisa, mengapa saya tidak bisa? Jadi ini kata-kata ini kadang-kadang juga bisa menjadi budaya instan itu muncul ya. Kalau orang lain bisa mencapainya dalam 3 jam, mengapa saya harus 3 hari? Gitu ya. Lantas membuat orang mengejar terus untuk dapat mencapai apa yang bisa dicapai oleh orang lain yang tidak ada habisnya. Frustasi gampang menghinggapi dan menghalalkan segala cara untuk bisa menjadi pilihan terdekatnya ya. Jadi keterbukaan informasi ini juga menjadi orang mudah sekali melihat kesuksesan orang gitu ya. Kemudian pemicu yang keempat ya, munculnya budaya instan adalah pertukaran sosial yang dilandasi oleh materialisme dan imajinasi yang tidak lagi mengindahkan aturan-aturan moral ya. Sebagai contoh, dalam sejarah pernah terjadi bahwa pengampunan dosa dan keselamatan spiritual atau masuk surga dibayangkan seolah-olah bisa diperoleh dalam sekejap dengan cara menyumbang uang dan fasilitas kepada tempat ibadah ya. Cinta pasangan hidup seolah-olah bisa dilambangkan oleh perhiasan mahal. Bahkan juga gelar akademik bisa diperoleh dengan menyumbang uang ke kampus ya. Jadi semuanya serba material ya, sehingga pencapaian-pencapaian tadi, bahkan surga pun bisa dibeli ya. Jangankan hanya sekedar gelar akademik ya, jangankan hanya sekedar pasangan hidup. Jadi semuanya karena selalu dilihat sebagai materi gitu ya. Kemudian yang pemicu yang kelima ya adalah apabila mengikuti penjelasan teori psikologi evolusioner ya, nenek moyang manusia tidak memiliki alasan yang kuat untuk memiliki tujuan hidup jangka panjang ya. Hal ini karena yang terpenting bagi mereka pada saat itu adalah survival atau bertahan hidup pada hari ini ya, di tengah-tengah puasnya alam. Menurut psikologi evolusioner, pendekatan pada masa kini pada nenek moyang kita itu wariskan program pemikiran serupa pada generasi-generasi berikutnya, termasuk generasi kita ya. Pengutamaan tujuan jangka pendek menjadi fokus pikiran ya. Jadi sering ada kata-kata ya, tadi kalau tidak sekarang kapan lagi ya.
kalau tidak sekarang ya hari ini ya. Jadi ada istilah kalau di Jawa ada aji mumpung gitu ya. Ini juga yang membuat budaya instan gitu ya. Dan yang terakhir ya, pemicu budaya instan adalah dilupakannya nilai-nilai religius yang menganjurkan kesabaran dan pengendalian diri untuk mencapai sesuatu yang lebih agung atau mulia. Jadi hal ini karena disadari atau tidak ya, terjadi pergeseran dari Tuhan menjadi objek iman, menjadi pekerjaan, status, harta, prestis, fashion, dan selera menjadi objek iman ya. Pendidikan gagal mengajak peserta didik untuk mampu mengambil jarak dan melampaui hasrat-hasrat diri sendiri, serta gagal menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan ya. Jadi ini kan nilai-nilai manusia sesungguhnya kan ada pada kesabaran ya, ada pada pengendalian ya. Sehingga ketika nilai-nilai religius tadi tidak atau kurang diindahkan ya, kemudian semuanya inginnya bisa dikejar secepat-cepatnya. Demikian 6 pemicu yang menjadikan budaya instan kita marak di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita bisa mengendalikan semuanya sehingga kita bisa tidak terjebak dalam budaya instan yang tentu saja tidak semua yang merugikan ya, tetapi ada hal yang memang harus kita pikirkan lebih lanjut ya, tentang budaya instan ini. Tetap semangat, tetap sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.